Saat pria itu kembali bekerja setelah liburannya, dia mendapati bahwa dia tidak disertakan dalam proyek tim. Dia tidak hanya tidak bisa mengakses komputer kerjanya, tetapi juga telah dihapus dari jaringan internal perusahaan. Dia segera menyadari bahwa perusahaan sedang mencoba memaksanya untuk mengundurkan diri, sehingga dia menahan amarahnya dan pergi ke kantor manajer untuk menanyakan mengapa dia kehilangan akses ke jaringan internal. Namun manajer menjelaskan bahwa selama pria itu libur terjadi masalah sistem dan dia menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Dia juga mengatakan bahwa pria itu tidak perlu khawatir tentang urusan perusahaan. Maksud dari manajernya itu sangat jelas. Dia tidak ingin membayar kompensasi dan berharap pria itu akan mengundurkan diri secara sukarela. Tetapi pria itu tidak peduli dan memutuskan tetap berada di perusahaan. Dia mencatat waktu masuk dan keluar dari kantor setiap hari. Bahkan uang lembur para karyawan tidak pernah dibayar perusahaan. Dia tidak melakukan apapun di tempat kerja dan bahkan dia sengaja bersantai di depan manajer untuk membuatnya kesal. Anehnya depresinya semakin membaik dalam keadaan ini. Selanjutnya dia diam-diam menggunakan ponselnya untuk merekam video sebagai bukti lembur perusahaan yang berlebihan. Kemudian dia pergi ke toilet dan setelah semua orang pergi, dia mengambil gambar penghitung waktu mundur serta spanduk yang dipasang perusahaan di sana. Semua itu akan menjadi bukti untuk serangan baliknya kepada perusahaan. Tidak hanya itu, dia lalu pergi ke kantor manajer dan diam-diam merekam pembicaraan mereka. Sang manajer mengeluh tentang kinerjanya yang buruk baru-baru ini. Tetapi pria itu segera menjawab bahwa itu dikarenakan sang manajer tidak memberinya pekerjaan apapun. Sang manajer kemudian mengklaim bahwa pria itu tidak kompeten dan si pria yang mendengarnya tidak terima. Manajer berargumen bahwa bekerja lembur adalah loyalitas dan salah satu persyaratan dari perusahaan. Karena pria itu akan membawa perkara ini ke pengadilan, sang manajer akhirnya menyerahkan masalah itu kepada pimpinan HRD. HRD secara terang-terangan meminta pria itu untuk mengundurkan diri, tetapi pria itu menunjukkan semua bukti yang diperlukan dan itu membuat manajer langsung gerah. Dia juga menunjukkan bukti praktik lembur perusahaan yang membuat pimpinan HRD bingung. Ketika mereka mengetahui bahwa pembicaraan mereka telah direkam, HRD tidak punya pilihan selain menyerah. Untuk menyelesaikan masalah itu, pada akhirnya perusahaan membayar biaya kompensasi dan pria itu akhirnya bisa membeli apartemen untuk tempat tinggalnya sendiri.